Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu sehat, diberikan kebahagiaan serta dimudahkan rezekinya. Buat generasi 90-an masih ingatkah dengan film ini? Film ini bercerita tentang peradaban manusia pada zaman purba. Akan tetapi, mereka mempunyai pemikiran yang modern untuk menjalani kehidupan mereka sehari-hari. Film ini dirilis pada tahun 1994. Yang mengandung sindiran keras terhadap kinerja pemimpin yang dikendalikan oleh orang kaya di belakangnya. Nah, bagaimanakah keseruan dari film ini? Kita langsung saja masuk ke ceritanya. Film dibuka dengan diperlihatkannya Fred yang sedang bekerja mengangkat batu dengan menggunakan eskavator dinosaurusnya. Baru saja memulai pekerjaan, tiba-tiba suara burung yang menandakan alarm pulang telah berbunyi. Fred yang mendengar itu langsung meluncur ke atas mobilnya dan tak lupa mengisi absen harian agar gajinya tidak dipotong. Keesokan harinya, Fred dan sahabat sejatinya yang bernama Bernie sedang jalan-jalan mengelilingi komplek tempat tinggal mereka. Bernie mengucapkan terima kasih pada Fred karena ia telah memberinya uang hingga dapat mengadopsi seorang anak. Bernie pun bertanya apakah Fred takut jika hal itu diketahui oleh istrinya. Mendengar itu, Fred langsung berhenti mendadak. Dan Fred mengatakan pada Barney apa yang dilakukan suami tidak perlu izin dari istrinya. Lalu mereka kembali melanjutkan perjalanan. Sesampainya di rumah, Fred langsung dihampiri oleh anjing kesayangannya yang merupakan seekor dinosaurus. Jadi di zaman ini anjing masih belum ditemukan. Mereka menjadikan dinosaurus sebagai hewan peliharaan. Tidak lama kemudian datanglah istri Fred yang bernama Wilma dan mengatakan bahwa saluran wastafel mereka sedang rusak. Lalu Fred pun langsung memeriksanya dan ternyata wastafel yang dimaksud adalah seekor babi. Rupanya saluran wastafel itu macet karena ada garpu di dalam mulut babi tersebut. Lalu Wilma menanyakan pada Fred kemana perginya uang tabungan mereka. Dengan gaya sok tegas, Fred pun mengatakan kalau uang itu telah ia berikan pada sahabatnya yaitu Barney. Mendengar penjelasan dari suaminya, sangat di luar dugaan, ternyata Wilma sangat mendukung tindakan suaminya. Scene pun beralih pada istrinya Bernie yang bernama Betty yang sedang menunggu seperti apa anak yang akan mereka adopsi. Setelah itu datanglah seorang perawat membawakan anak mereka. Namun ternyata setelah dibuka anak mereka adalah seekor simpanse. Beruntunglah itu bukan anak yang mereka adopsi, akan tetapi simpanse itu merupakan anak dari keluarga simpanse ini. Sesaat kemudian bidan pun menunjukkan pada Barney dan Betty anak yang akan mereka adopsi. Bidan menjelaskan kalau anak yang bernama Bambam ini sedikit liar karena dibesarkan oleh keluarga mastodon. Jadi yang belum tahu dengan mastodon adalah hewan mamalia yang berbentuk gajah. Lalu saat bahagia itu hendak diabadikan, hal tak terduga pun terjadi. Beberapa hari kemudian, Fred, Barney, dan para pekerja lainnya mengadakan acara bowling antar komplek. Tibalah saatnya giliran Fred untuk membuka bola dan ia mengeringkan tangannya dengan nafas kodok agar tidak berkeringat. Lalu Fred pun melempar bolanya. Fred pun berhasil. Lalu Barney mengumumkan pada masyarakat akan kebaikan Fred pada dirinya. Barney pun mengatakan kalau ia akan membalas jasa Fred suatu hari nanti. Mendengar perkataan dari temannya itu, air mata Fred jatuh ke tanah hingga tergenang. Lalu mereka merayakan kejuaraan bowling tersebut dengan meminum susu dinosaurus secara bersama-sama. Keesokan harinya kita diperlihatkan dengan para pekerja yang sedang istirahat makan siang. Menu makan siang Fred adalah paha dinosaurus, sedangkan Barney rebusan telur dinosaurus.
Beberapa rekan lainnya diperlihatkan sedang memakan roti tawar daging kadal, dan ada juga yang memesan minuman botol dengan burung sebagai pembuka tutupnya. Tidak lama kemudian, datanglah direktur perusahaan tersebut yang memberitahukan kepada seluruh karyawan akan ada ujian kenaikan pangkat. Bagi karyawan yang mendapatkan nilai tinggi akan diangkat menjadi manajer. Hal tersebut tentu saja membuat para pekerja sangat antusias. Seketika Fred pun membayangkan jika ia menjadi atasan dan mempunyai banyak uang. Dan singkat cerita, ujian pun dimulai. Fred mulai merut pensilnya menggunakan batu asa. Tapi saat batu ujian dikeluarkan, Fred pun mulai kebingungan. Karena Fred tidak bisa menjawab satu soal pun, Fred pun mengeluarkan jurus andalannya dengan mengatakan, "Mana rancak iko pada iko?" Rancaklah iko. Dan intinya, Fred pun memilih jawaban itu dengan asal-asalan. Berbeda dengan Bernie, ia menjawab soal dengan santai. Begitu juga dengan si Pansy yang pintar ini. Sampai si John yang di sampingnya pun mencontek pada simpanse itu. Waktu ujian pun sudah berakhir, lalu direktur pun menyuruh seluruh karyawan untuk mengumpulkan semua jawaban ke dalam amplop. Bernie pun membantu sahabatnya untuk mengumpulkan jawabannya ke meja direktur. Tapi melihat seluruh jawaban Fred yang salah, Bernie pun teringat kalau ia akan membalas jasa Fred suatu hari nanti. Ia pun menukar batu jawabannya dengan batu jawaban milik Fred. Kita beralih pada direktur perusahaan yang sedang bermain golf. Pada saat itu, datanglah asistennya dan mengatakan kalau yang memiliki nilai tertinggi adalah Fred. Namun ia tidak percaya karena Fred yang ia kenal sangatlah dungu. Lalu direktur pun mengumumkan pada seluruh karyawan bahwa pemenang tes adalah Fred. Seakan tak percaya, Fred langsung melakukan selebrasi. Di hari pertama Fred menjabat sebagai manajer, tentu saja ia tidak ingin dirinya terlambat. Fred memasang alarm yang membuatnya bangun tepat waktu. Lalu Fred mencukur jenggotnya dengan menggunakan anak buaya, sementara istrinya menyiapkan serap dengan menu telur mata dinosaurus. Bukan mata sapi ya, karena pada zaman ini sapi mungkin belum ditemukan. Saking canggihnya Fred mempunyai shower air panas langsung dari perut gajah. Selesai berdandan, Fred dipuji oleh anak dan istrinya, bahkan showernya pun takjub melihat pakaian Fred. Lalu Fred diantar ke kantor oleh sahabatnya. Setelah sampai, Barney pun bertanya apakah ia harus memanggil bos kepada Fred. Fred pun menjawab bahwa ia tidak akan melupakan dari mana ia berasal. Lalu Fred melanjutkan, cukup saja panggil ia dengan sebutan yang mulia. Sesampainya di dalam kantor, Fred pun disambut oleh direktur dan diantarkan ke ruangan kerja Fred dengan naik lift yang dikayuh oleh dinosaurus. Lalu Fred pun diberikan sekretaris yang seksi yang bernama Sharon untuk membantu pekerjaannya. Di sana juga terdapat CCTV berbentuk burung yang dapat berbicara yang akan melaporkan langsung pada direktur. Sementara itu direktur dan Sharon mulai memanfaatkan kebodohan Fred dan mereka akan melakukan penggelapan dana dan akan melimpahkan seluruh kesalahan kepada Fred. Untuk melancarkan aksinya, si direktur menyuruh Sharon untuk menggoda Fred agar ia tidak membaca undang-undang yang akan ia tanda tangani. Lalu direktur masuk ke ruangan Fred dan menyuruhnya untuk memecat Barney. Tentu saja Fred menolak permintaan direktur, akan tetapi sang direktur mengancam akan memecat Fred. Setelah itu ia akan memecat Barney. Sepulangnya dari kantor, ia pun dijemput oleh Barney dan Barney pun terlihat heran melihat tingkah laku Fred yang biasanya berbicara sepanjang jalan, akan tetapi sekarang ia malah terdiam. Sesampainya di rumah ternyata ada kejutan dari Barney dan juga istrinya. Terlihat juga para rekan kerja Fred ikut merayakan kenaikan jabatannya. Lalu Barney memberikan sebuah kado pada Fred, akan tetapi Fred malah menolaknya. Lalu Fred pun berkata bahwa ia telah memecat Barney dari pekerjaannya. Hal ini dikarenakan
Pada saat ujian tempo hari, nilai Barney menduduki peringkat 1 dari belakang. Keesokan harinya terlihat ada meeting yang diadakan oleh CIO dan seluruh pejabatnya. Fred pun hadir dengan sedikit terlambat dan ia mengatakan bahwa ban mobilnya bocor saat dalam perjalanan. Direktur pun melanjutkan dan mengatakan akan membangun sebuah proyek canggih dengan tenaga uap. Maka seluruh tenaga kerja akan dipecat karena perusahaannya ini tidak perlu tenaga kerja manusia lagi. Mendengar presentasi dari direktur, semua anggota dewan menolak hal tersebut. Para anggota dewan mempertimbangkan bahwa anggota perusahaan sudah lama bekerja di perusahaan itu. Lalu sang direktur akan menaikkan gaji anggota dewan ini sebanyak 4 kali lipat, yang membuat mereka semua setuju dengan ide sang direktur. Selesai rapat, Fred pun kembali ke ruangannya dan tidak berselang lama, datanglah Sharon dengan goyangan seksinya membawa dokumen untuk ditandatangani. Fred pun bertanya pada Sharon kenapa kerjaannya cuma tanda tangan doang sebagai seorang manajer. Fred pun ingin melihat isi dokumen terlebih dahulu. Akan tetapi Sharon melarangnya dan berusaha menggoda Fred. Your wife. My wife. Wilma? Me out of work now, would you? Wilma? Wilma! What a surprise! So it would seem. Di saat bersamaan datanglah istri Fred dan melihat pemandangan indah itu. Akan tetapi hal itu tidak dianggap serius oleh istrinya. Hal ini dikarenakan biarlah suaminya selingkuh, asal dia bisa selalu membeli barang-barang mewah. Istri Fred memberitahunya bahwa Barney sudah menjual rumahnya karena ia sudah tidak lagi memiliki pekerjaan. Maka mereka berdua pun sepakat untuk menampung Barney dan keluarganya di rumah mereka. Stones and the rubbles all under one roof. So glad you're over your cold. Keesokan harinya saat di kantor, Fred yang mulai pintar pun bertanya pada Sharon, bukankah teknologi ini membuat para pekerja kehilangan pekerjaannya? Lalu Sharon memberitahukan pada direktur bahwa Fred tidaklah sebodoh yang mereka pikirkan. Lalu sang direktur memutar otak dan mereka memberikan uang yang banyak pada Fred agar ia mau menandatangani dokumen tanpa bertanya dan membacanya. Sesaat kemudian kehidupan Fred pun langsung berubah. Ia langsung mendatangi showroom dan membeli mobil keluaran terbaru. Tak lupa ia juga mengisi bahan bakar Pertamax Turbo dengan full tank. Mereka juga pergi ke toko mewah untuk membeli baju-baju mewah. Sesampainya di rumah, ia langsung mengganti wastafel rumahnya dengan babi yang baru. Di sana juga terlihat Barney dan istrinya sudah menjadi pembantu di rumah sahabatnya sendiri. Barang-barang mewah pun sekarang menghiasi rumah Fred, bahkan rumahnya pun sudah bertingkat dan mempunyai kolam renang air hangat. Keesokan harinya direktur terus memberitahu Fred untuk memakai dana perusahaan untuk membeli barang-barang yang ia mau. Lalu direktur memberikan setumpuk dokumen untuk ia tanda tangani. CCTV yang berupa burung itu mengingatkan Fred untuk membaca terlebih dahulu sebelum menyetujui sesuatu. Akan tetapi pikiran Fred yang sudah gila harta itu tidak mendengarkan apa kata CCTV-nya. Malam harinya Fred pergi ke tempat mewah untuk makan bersama. Dan ternyata Barney bekerja menjadi seorang pelayan di sana. Fred yang sudah kaya berulang kali menjatuhkan harga diri Barney di depan istrinya sendiri. Saat Barney hendak mengantarkan pesanan Fred, tiba-tiba Barney dikejutkan saat melihat para pekerja yang melakukan demo karena kebijakan Fred yang telah merubah undang-undang semaunya. Seketika Barney langsung menghampiri Fred dan berkata Fred yang dulunya seorang buruh dengan teganya memecat seluruh pekerja. Istri Freddy pun marah melihat apa yang telah dilakukan oleh suaminya. Fred yang tidak tahu apa yang ia tanda tangani dulu, ia pun berusaha membela diri dan berkata Barney hanya iri dengan pencapaiannya. Kesal dengan perkataan sahabatnya itu, Barney pun memberitahukan yang sebenarnya, bahwasanya ia bisa menjadi seorang manajer karena Barney telah menukarkan amplop ketika ujian dulu.
What good would it do me to... Keributan pun terjadi. Tentu saja para istri mendukung suaminya masing-masing. Barney dan istrinya pun memutuskan untuk meninggalkan rumah Fred. Terlihat istri Fred sangat bersedih ketika berpisah dengan mereka. Ia pun menanyakan kepada Fred apakah uang lebih penting daripada sahabat. Dengan sombong Fred pun menjawab bahwa ia sudah mempunyai kekayaan yang berlimpah dan pastinya semua orang ingin berteman dengannya. Mendengar jawaban dari Fred, istrinya pun langsung menghancurkan barang-barang mewah yang diberikan Fred dan pergi dari rumah meninggalkan Fred sendirian. Esok harinya saat Fred pergi ke kantor, ia langsung dikepung oleh pendemo yang tidak lain adalah teman-temannya saat menjadi buruh dulu. Merasa bersalah, Fred pun langsung bergegas ke kantor dan membaca ulang seluruh dokumen yang pernah ia tanda tangani. Merasa dijadikan kambing hitam oleh direktur perusahaan, Fred pun berniat untuk melaporkan direktur pada pemilik perusahaan. Berita pun tersebar, yang mana Fred masuk ke dalam daftar pencarian orang. Mendengar berita tersebut, Betty langsung mengunjungi Wilma untuk memberi dukungan. Sementara Fred mengubah tampilannya agar ia tidak ditangkap oleh polisi. A lot of things, but a thief is not one of. That man is not my husband. Ternyata istrinya sedang menonton berita yang mengatakan bahwa Fred telah melakukan korupsi yang sangat besar. Istri Fred pun mengatakan bahwa itu hanya sebuah video editan. Hal ini dikarenakan beberapa hari yang lalu istrinya pernah ke kantor Fred dan melihat isi kantor yang berbeda dengan apa yang ditayangkan di berita tersebut. Lalu ia pun mempunyai ide untuk mencuri burung CCTV untuk membuktikan suaminya tidak bersalah. Sementara itu, direktur dan Sharon bersiap-siap berangkat keluar kota dan membawa seluruh uang hasil korupsinya. Akan tetapi, direktur dan Sharon beradu mulut karena direktur membeli tiket hanya untuk dirinya sendiri. Sementara itu, istri Fred dan istri Barney berhasil masuk ke dalam kantor dan mencuri burung CCTV untuk mengungkapkan fakta yang sebenarnya. Di sisi lain, Fred yang tidak tahu kemana akan melangkah, ia pergi ke sebuah gua dengan sedikit rasa haus dan laparnya. Akan tetapi di gua tersebut ada babi yang pernah ia pecat dulu. Rupanya babi itu sangat dendam kepada Fred sehingga ia memberitahu yang lain kalau pria itu adalah Fred yang sedang menyamar. Para pekerja itu berusaha menangkap Fred dan akan menggantungnya di atas pohon. Di saat bersamaan datanglah Barney. Fred berpikiran Barney akan membantu dirinya, tapi Barney malah berjualan karena melihat keramaian. Mengetahui Barney adalah sahabat Fred, para pekerja juga menggantung Barney. Di saat yang tepat datanglah istri mereka membawa burung CCTV untuk mengungkapkan fakta yang sebenarnya. Setelah Fred terbukti tidak bersalah, ia pun dilepaskan dan mereka langsung pulang. Akan tetapi isi rumah mereka berantakan dan terlihat mertua Fred serta dinosaurus kesayangannya terikat dengan tali. Tapi bukannya menyelamatkan mertuanya terlebih dulu, Fred malah mementingkan anjingnya. Di sana mereka menemukan sebuah surat dari gubernur yang berisi agar mereka dapat menemuinya di tambang. Ternyata anak disandra oleh direktur dan direktur meminta ditukarkan dengan burung CCTV. Keesokan harinya transaksi barter pun terjadi. Lagi dan lagi, direktur malah mengingkari janjinya dan ia malah menyalakan mesin pembuat batu sehingga membuat kedua anak mereka dalam keadaan bahaya. Fred dan Barney berusaha menyelamatkan anaknya, tapi bukannya berhasil, mereka berdua malah membuat keadaan semakin rumit. Fred pun memikirkan cara agar dapat menyelamatkan anak dan sahabatnya. Akan tetapi, ia malah membayangkan mertuanya dimakan oleh dinosaurus. Setelah berusaha keras, Fred berhasil menemukan cara untuk menyelamatkan anak dan sahabatnya. Namun sialnya, pada saat bersamaan muncul sang direktur untuk menggagalkan rencana Fred. Untungnya ada Sharon yang membantu Fred. Sharon berbalik mendukung Fred
dikarenakan ia telah dibohongi oleh direktur. Fred pun kembali menyelamatkan orang-orang tercintanya dengan sekuat tenaga, hingga ia berhasil melontarkan batu besar dan menghentikan mesin pembuat batu nisan itu. Lalu Fred melihat direktur hendak melarikan diri. Seketika itu juga Fred langsung mengambil ancang-ancang untuk melempar bowling, karena hanya itulah keahlian satu-satunya yang ia kuasai. Tidak berselang lama, polisi pun datang bersama para istri mereka. Melihat polisi datang, direktur berusaha untuk melarikan diri dan hingga ia tak sadar bahwa keadaannya sedang dalam bahaya. Ia tertimpa reruntuhan batu yang membuatnya tak sadarkan diri. Setelah semua keadaan kembali normal, Fred yang tidak terbukti bersalah hingga ia pun dibebaskan. Pada saat bersamaan, datanglah pemilik perusahaan untuk meminta penjelasan tentang apa yang sudah terjadi. Fred pun terlihat pasrah karena akan dimarahi, namun ternyata sang petinggi perusahaan menanyakan bagaimana cara Fred membuat direktur menjadi batu. Fred pun menjawab bahwa ia hanya menghancurkan mesin raksasa dan tanpa sengaja ia menghancurkan beberapa pasir dan air kapur pun menjadi satu dan menimbun direktur. Si pemilik perusahaan itu merasa sangat bangga kepada Fred karena ia telah menemukan beton untuk pertama kalinya dalam sejarah. Lalu Fred pun diminta menjabat sebagai direktur. Awalnya Fred sadar diri bahwa ia tolol dan mudah dipengaruhi, ia pun menolak tawaran tersebut. Akan tetapi Bernie membisikkan sesuatu kepada Fred yang akhirnya mereka menerima tawaran tersebut dengan bahagia. Lalu film pun selesai. Nah, menurutmu apa pesan moral yang kamu dapat dari film ini? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Akhir kata, Mimin ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jaga terus kesehatanmu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.